Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mengejar segala cita-cita yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang isu sosial dan etika dalam perusahaan digital. Isu sosial sangat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan, terutama dalam melakukan kegiatan yang melibatkan beberapa alat, terutama beberapa alat yang sifatnya adalah digital. Etika perusahaan juga harus digunakan dalam aktivitas perusahaan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari atau merugikan bagi beberapa pihak. Maka untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas tentang isu sosial dan etika dalam perusahaan digital satu persatu sebagaimana berikut ini. Proses sistem informasi dalam perusahaan digital kita bisa melihat dalam persoalan di kegiatan bisnis. Ada dua permasalahan yang sering muncul. Yang pertama berkaitan dengan kesempatan dari teknologi baru. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan yang lebih besar. Yang pertama, berkaitan dengan kesempatan teknologi baru, tidak semua perusahaan mampu membeli teknologi terbaru. Tapi perusahaan akan diwajibkan atau diharuskan untuk menyiapkan teknologi terbaru demi mengikuti perkembangan zaman atau memudahkan aktivitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat semakin dimudahkan adanya akses menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Yang kedua, adanya kebutuhan akan keamanan sangat penting karena teknologi informasi biasanya berkaitan dengan data. Ada data-data penting yang harus tersimpan, data yang harus bisa dijaga oleh perusahaan maupun oleh sistem, sehingga adanya keamanan tersebut bisa menjamin aktivitas operasional perusahaan. Segala macam persoalan ini bisa diselesaikan oleh manajemen, oleh organisasi, dan oleh teknologi. Tiga hal ini saling berhubungan. Dalam sisi manajemen akan membuat suatu kebijakan, adanya kebijakan pengawasan bagaimana penggunaan teknologi berkaitan dengan data yang disimpan dengan baik, tidak ada terjadi kecurangan. Itu adalah kebijakan yang bisa dibuat. Yang berikutnya berkaitan dengan organisasi, dapat merancang ulang proses bisnis penggunaan teknologi informasi, maka akan membuat proses bisnis itu menjadi berubah. Kita bisa menggunakan lokasi, kita bisa menggunakan tempat seseorang itu mengakses sebagai suatu pengawasan yang bisa dilakukan. Bagaimana pengawasan bisa dilakukan? Maka teknologi bisa menerapkan alat pelacakan berupa GPS atau RFID, dengan radio frekuensi identifikasi, di mana ketiga hal ini akan menjadi satu dalam sistem informasi. Nantinya akan menyediakan pemantauan lokal, akan menyediakan pemantauan yang sangat mudah untuk diakses oleh perusahaan digital. Pada akhirnya akan dapat menjadi sebuah solusi bisnis yang membantu perusahaan maupun membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politis
sangat berkaitan erat menjadi 5 bidang. Ini bisa kita bedakan. Yang pertama, ada hak dan kewajiban atas informasi. Baik itu masyarakat ataupun karyawan memiliki hak dan kewajiban atas informasi yang dikelola dalam sistem dan teknologi informasi. Dan juga berkaitan dengan kualitas hidup. Kualitas hidup ketika seseorang itu bisa mengakses segala macam informasi, bisa mendapatkan kebutuhan yang diinginkan, maka kualitas hidupnya akan meningkat. Juga berkaitan dengan kualitas sistem. Sistem yang baik akan memberikan banyak kemudahan, serta memberikan rasa keamanan. Juga berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi kepemilikan. Serta yang terakhir, berkaitan dengan akuntabilitas serta pengendalian. Di dalam isu-isu sosial seperti ini, ini menyangkut keadaan isu politis, isu sosial, isu etika, yang nantinya akan dikelola oleh sistem informasi dan bisa berguna bagi individu, masyarakat, ataupun negara. Terdapat 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi. Di sini yang namanya hak dan kewajiban informasi adanya akses yang dapat dilakukan baik oleh anggota organisasi, baik oleh masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Yang nantinya hak dan kewajiban ini dapat diatur dengan baik. Yang kedua, ada kepemilikan hak dan kewajiban. Kepemilikan hak dan kewajiban itu sebagai sebuah penghargaan bagi tenaga kerja, bagi masyarakat maupun perusahaan yang terlibat dalam aktivitas operasional. Yang ketiga ada akuntabilitas serta pengendalian. Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan adalah mengelola data dengan baik. Data nasabah, data konsumen itu harus bisa dijaga, tersimpan, serta dapat adanya cara pengendalian. Pengendalian ini ditujukan biar tidak ada permasalahan, tidak ada akses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang keempat, berkaitan dengan kualitas sistem. Sistem yang digunakan akan dapat membantu operasional perusahaan serta kegiatan masyarakat yang mengakses kepada perusahaan. Tapi kualitas sistem yang tidak baik justru akan menambah beban atau menyulitkan bagi siapa saja yang mengakses sistem tersebut. Yang kelima, berkaitan dengan kualitas hidup. Segala informasi yang didapatkan melalui teknologi harus dapat meningkatkan hidup manusia. Istilahnya apa? Dapat mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika penggunaan teknologi informasi menjadi lebih sulit diakses, sulit digunakan, maka tidak akan dapat membantu aktivitas manusia. Kualitas hidup manusia dapat meningkat ketika teknologi informasi itu bisa memberikan banyak manfaat. Terdapat tren teknologi yang dapat memunculkan isu etika. Yang pertama adalah berkaitan dengan kecepatan komputasi yang berlipat. Kemajuan teknologi komputer yang semakin cepat dalam memprogram, cepat dalam mengakses atau mengolah data, ini dapat berpengaruh terhadap organisasi yang bisa tergantung terhadap aktivitas operasional yang menggunakan komputer. Yang tadinya mungkin menggunakan manusia, karena adanya komputer yang dapat membantu manusia dengan cepat, akhirnya organisasi menjadi tergantung. Semakin maju teknologi, maka bagi pihak perusahaan atau organisasi akan segera memenuhi atau segera membeli dan menyiapkan komputer yang diinginkan. Yang kedua berkaitan dengan biaya penyimpanan data yang menurun. Kalau tadinya membutuhkan ruang yang besar, sekarang adanya teknologi informasi membuat penyimpanan dalam bentuk digital sehingga lebih murah dan lebih mudah untuk diakses. Yang ketiga berkaitan dengan kemajuan analisa data. Pengaruhnya adalah dapat dikembangkan analisa data dalam jumlah yang besar. Kalau tadinya mungkin sifatnya kecil, satu persatu, sekarang bisa dilakukan analisa data secara sekaligus, secara bersama-sama, biar lebih cepat dalam penyelesaian pekerjaan. Yang keempat berkaitan dengan kemajuan jaringan internet. Jaringan internet bisa
diakses atau bisa didapatkan di segala tempat, sehingga mudah untuk memperoleh informasi. Ini merupakan tren teknologi yang memunculkan isu etika. DORA atau Database Regulation Awareness sering digunakan untuk melakukan pengawasan dalam setiap aktivitas yang menghubungkan perusahaan dengan orang lain, bisa jadi dengan masyarakat atau perusahaan yang lain. Apa saja yang bisa dilakukan dalam LoRa ini? Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan daftar pengawasan. Apa saja yang akan diawasi itu akan dimasukkan melalui proses identifikasi. Yang kedua ada sistem penahanan dan insiden dilakukan untuk melakukan identifikasi setiap kejadian yang dianggap mungkin berbahaya. Yang ketiga berkaitan dengan sistem transaksi pelanggan. Setelah kegiatan pelanggan, aktivitas transaksi dapat tercatat dan dapat terekam. Juga berkaitan dengan catatan telepon serta sistem sumber daya manusia. Yang nantinya segala data ini akan dimasukkan menjadi sebuah data dalam bank data dan akan menjadi sebuah standarisasi digabungkan dan bisa diakses. Ketika ada beberapa hal yang mungkin sifatnya itu berbahaya, nanti akan muncul sebuah peringatan dari NORA. Hal ini sangat membantu bagi perusahaan ataupun bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dari beberapa pihak yang mungkin akan melakukan tindakan kejahatan. Atau bisa juga dilakukan untuk memudahkan transaksi biar tidak terjadi kesalahan. Karena kesalahan transaksi bisa muncul ketika seseorang salah melakukan inputting data. Maka di sini peringatan NORA akan memberikan informasi yang bisa berguna apa saja yang mungkin terjadi kesalahan. Etika dalam masyarakat berkaitan dengan informasi dapat berjalan dengan baik ketika beberapa konsep dasar itu terpenuhi. Nah, apa saja konsep dasar tersebut? Yang pertama adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab meliputi keamanan, tanggung jawab meliputi jaminan untuk mendapatkan kesesuaian informasi yang didapatkan. Nah, ini bisa membantu bagi penggunanya dalam melakukan aktivitas operasional. Yang kedua adalah berkaitan dengan konsep dasar akuntabilitas. Kita berkaitan dengan konsep dasar dari liabilitas. Ketiga hal ini ketika sudah terpenuhi, maka etika dalam masalah informasi dapat berjalan dengan baik. Sangat bisa dilakukan minimalisir kesalahan dan tidak ada hal yang mungkin bisa mengganggu aktivitas operasional. Untuk menjalankan analisa etika, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, berkaitan dengan proses identifikasi dan menjelaskan fakta. Proses identifikasi dilakukan untuk mencari tahu permasalahan yang sebenarnya atau beberapa persoalan yang dihadapi oleh perusahaan ataupun oleh masyarakat, sehingga permasalahan tadi dapat dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Fakta tersebut yang menjadi sebuah dasar tindakan berikutnya. Yang kedua adalah mendefinisikan setiap konflik, setiap permasalahan terjadi didefinisikan, serta dikaitkan dengan nilai luhur. Nilai luhur terkandung dalam diri seseorang atau dimiliki dalam suatu kelompok dan diyakini merupakan cara yang benar. Nilai luhur ini menjadi sebuah pegangan, sebuah nilai yang tetap dijaga bagi sekelompok orang ataupun masing-masing orang. Yang ketiga adalah identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja yang terlibat, siapa saja yang mungkin bisa terpengaruh, maka dilakukan identifikasi. Yang keempat, identifikasi alasan yang dapat diambil. Berbagai macam penyelesaian, maka harus dilakukan. Tidak hanya ada satu cara, tapi kita harus menyiapkan beberapa alternatif. Kemungkinan strategi tidak tepat, maka kita harus menyiapkan strategi yang lain. Yang kelima adalah berkaitan dengan identifikasi potensi atas konsekuensi yang dipilih. Setiap pemilihan kegiatan, setiap pemilihan strategi, pasti ada konsekuensi yang akan didapatkan. Maka hal yang akan menjadi sebuah risiko dapat ditanggung dan dapat diterima oleh semua anggota organisasi. Ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa etika.
Apa saja prinsip etika kandidat? Yang pertama adalah kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan sama oleh orang lain. Jadi kita harus saling menghargai. Kalau kita ingin diperlakukan yang baik, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan cara yang baik pula. Yang kedua, hindari melakukan tindakan yang tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun. Yang ketiga, tindakan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Serta yang keempat, mengambil tindakan yang mencapai sebuah nilai lebih besar atau luhur, serta memilih risiko yang paling kecil. Yang terakhir adalah semua objek yang nyata dan tidak nyata dimiliki oleh semua kecuali disyaratkan secara khusus. Artinya semua hal bisa diakses, semuanya hal bisa digunakan asalkan tidak ada yang disyaratkan secara khusus. Kalau disyaratkan khusus berarti itu tidak boleh digunakan secara umum, harus digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dimensi moral dari sistem informasi terdiri dari 5. Yang pertama adalah berkaitan dengan hak informasi, yang kedua ada hak kekayaan, yang ketiga akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian, yang keempat kualitas sistem, dan yang kelima adalah kualitas hidup. Ini merupakan 5 dimensi moral dari sistem informasi. Apa saja hak informasi itu? Yang pertama berkaitan dengan privasi. Privasi merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang memiliki privasi untuk menjaga dirinya, atau privasi ini harus diwujudkan baik itu oleh perusahaan yang membuat sistem atau oleh orang itu sendiri dengan cara menjaga privasinya. Sistem yang dibuat oleh perusahaan harus menjaga data-data sifatnya pribadi, tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin bisa disalahgunakan. Yang kedua adalah berkaitan dengan perlindungan data. Maka sistem yang dibuat harus bisa melindungi data dan bisa tersimpan dengan baik, tidak mudah untuk diakses oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Yang ketiga ada solusi teknis. Ketika terjadi permasalahan, maka ada solusi atau ada cara penyelesaian yang bisa diakses atau bisa membantu masyarakat. Katakanlah ketika seseorang itu kesulitan menggunakan teknologi, ketika dia transaksi terjadi kegagalan, maka perusahaan akan memberikan bantuan berupa solusi teknis. Berkaitan dengan kekayaan, hak kekayaan itu bisa juga dianggap sebagai hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada rahasia dagang. Rahasia dagang itu harus dijaga, tidak boleh disebarkan kepada pihak lain, karena menjadi sebuah strategi yang digunakan. Yang kedua ada hak cipta, serta ada hak paten. Ketika kita sudah menciptakan sebuah produk atau jasa, maka bisa kita patenkan atau kita daftarkan hak ciptanya. Maka ketika ada orang lain akan menggunakan produk tersebut, maka harus minta izin kepada kita dan orang lain atau perusahaan lain akan membayarkan royalti kepada perusahaan yang bersangkutan. Kualitas sistem berkaitan dengan kualitas data dan kesalahan pada sistem. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dapat diterima. Ketika sistem itu digunakan, maka masyarakat ataupun anggota organisasi harus dapat menerima. Yang kedua ada unsur kemajuan. Ketika sebuah sistem digunakan, tapi ternyata merupakan sistem yang mundur, maka tidak bisa dilakukan. Sebuah sistem itu harus menggunakan unsur kemajuan. Yang ketiga berkaitan dengan mudah diperbaiki. Ketika ada kerusakan, maka dapat diperbaiki. Tidak perlu membutuhkan biaya besar atau adanya biaya perawatan yang murah. Yang keempat, meningkatkan kinerja. Serta yang kelima adalah minim kesalahan. Berkaitan dengan kualitas hidup, ada ekuitas, ada akses, dan ada batasan. Maka apa saja harus diperhatikan, yaitu pertama adalah menyeimbangkan kekuatan. Yang kedua, kecepatan perubahan. Perubahan itu merupakan hal yang pasti, tetapi kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, menjaga batasan berkaitan dengan urusan keluarga, urusan pekerjaan, serta waktu luang yang dimiliki. Yang keempat, terkait dengan ketergantungan. Ketergantungan dalam penggunaan teknologi. Serta yang terakhir adalah berkaitan dengan kejahatan
dan penyalahgunaan teknologi informasi. Ini merupakan 5 hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas hidup seseorang. Berbagai permasalahan atau berbagai hal yang mungkin kita tidak inginkan, misalnya muncul ya. Pertama adalah mungkin berkaitan dengan produk. Kita nggak pernah menginginkan produk, tiba-tiba muncul di smartphone, muncul di laptop kita sebagai bentuk penawaran atau pemasaran. Hal tersebut sangat mengganggu bagi pengguna. Maka bagi beberapa pihak bisa menggunakan spam ya, untuk menghilangkan pemasaran yang tidak diinginkan. Dan juga beberapa jasa keuangan yang sering menawarkan kredit murah ya kan, atau mungkin pinjaman online. Mereka mengirimkan pesan ke smartphone kita ya, dan kita sedang membuka pesan tersebut. Oh, ternyata adalah jasa keuangan online seperti itu. Yang ketiga berkaitan dengan penipuan dan tindakan kecurangan, serta berkaitan dengan kegiatan pornografi serta isu-isu kesehatan. Berbagai masalah ini bisa dimasukkan ke dalam spam agar kita tidak perlu membuka, tidak perlu lagi mengakses informasi semacam itu. Alhamdulillah kita telah mempelajari berkaitan dengan isu sosial dan etika dalam menggunakan teknologi informasi. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan dan dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.